Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu pembimbing mata kuliah kami pada saat ini. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pembelajaran dan supervisi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sisilia Putri Sinaga dengan NIM 211334013. Selanjutnya teman saya. Dan saya Christian Advanugroho dengan NIM 211333409. Selanjutnya. Dan saya Angel Octavia Densa Putri dengan NIM 211333414. Dan saya Natalia Nesa 211334024. Agnes Roviningrum dengan NIM 211334025. Saya Daniel Dama Fajar Panuntun dengan NIM 211333409. Saya Sena Dana Putri Samuel dengan NIM 211333430. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi dan contoh kepemimpinan pembelajaran. Mulai dari definisi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah ya teman-teman. Nah, kepemimpinan dalam pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah itu merupakan upaya yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran secara optimal. Itu menurut Egen and Coulthard. Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan kepala sekolah itu merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen lembaga yang dipimpin sendiri oleh kepala sekolah. Seorang kepala sekolah itu harus mampu membimbing guru dalam hal pembelajaran. Kepala sekolah harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kepala sekolah juga teman-teman harus mampu menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, terutama bagi guru, bagi staf di sekolah. Nah, yang terlebih yang paling penting itu kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Untuk itu, bukan sesuatu hal yang mudah untuk menjadi pemimpin yang benar-benar ideal bagi anggota-anggota yang di dalamnya. Nah, untuk contoh kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah itu teman-teman. Nah, contohnya seorang kepala sekolah itu kan tugasnya adalah memimpin proses pembelajaran mengajar di sekolah untuk mencapai pencapaian hasil belajar yang maksimal, teman-teman. Jadi, kepala sekolah harus bertanggung jawab atas prestasi atau hasil belajar siswa sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan bagian pemimpin. Salah satu tugas kepala sekolah yang paling krusial adalah perannya sebagai pemimpin dan manajer. Memahami tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer dapat membantu meningkatkan kinerja kepala sekolah secara umum yang dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai sifat kepemimpinan, personality atau authority. Ia disegani dan pemimpin wibawa terhadap bawahannya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung oleh perilaku yang baik. Terus di dalam kepala sekolah sebagai pemimpin ada beberapa fungsi dan tugas pokoknya. Fungsi kepemimpinan adalah menggerakkan dan seluruh bawahannya untuk bergerak pada arah atau tujuan yang sama. Lalu tugas pokok kepala sekolah adalah sebagai pemimpin mengatur di situasi mendirikan kegiatan kelompok atau organisasi lembaga dan dapat menjadi juru bicara kelompok. Lalu slide selanjutnya, yang kedua kepala sekolah sebagai manajer. Manajer adalah orang yang melakukan hal-hal dengan benar
adalah pemimpin semua orang yang melakukan hal-hal yang benar dan manajer yang baik menangani pekerjaan rutin sehari-hari. Fungsi dari kepala sekolah sebagai manajer yang pertama itu perencanaan atau planning. Menurut Rohmat, dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan, Konsep dan Aplikasi mengatakan bahwa sebagai manajer, kepala sekolah harus menjalankan fungsi manajer yang berhubungan dengan aspek perencanaan seperti menentukan tujuan sekolah, merumuskan program pendidikan, menyusun strategi pengembangan, menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Masih dalam buku Wajo Sumdijo, menurut Stoner atau 8 macam fungsi seorang manajer dalam suatu organisasi, yaitu bekerja dengan melakukan orang lain, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, mampu menghadapi berbagai persoalan meski waktu dan sumber daya terbatas, berpikir realistis dan konseptual menjadi juru penengah, berpikir seperti orang politis, mampu menjadi diplomat, mampu mengambil keputusan yang sulit. Lalu yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah aktivitas seseorang manajer dalam pemerintah, penugasan, menjuruskan, menggerakkan serta menuntun bawahan dan personil organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat, pengawasan atau controlling. Menurut Partiller atau dikutip Arikuto dalam bukunya dalam Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman kelompok kami. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran. Perannya kepala sekolah itu terdapat 4 poin. Yang pertama, memonitor sistem pengelolaan kurikulum untuk mengarahkan pada pemenuhan kriteria kualifikasi siswa sehingga siswa dapat selesai tepat waktu. Kedua, mengelola kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dalam konteks global untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan tantangan abad 21. Tantangan abad 21 itu terdiri dari dengan menguasai ilmu pengetahuan, kreatif, kritis, berkarakter, bertanggung jawab, toleran, produktif, adaptif, dengan didukung kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, menunjukkan kecakapan mendayagunakan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga siswa memiliki peluang yang sama untuk berprestasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peran kepemimpinan pembelajaran dalam menjamin seluruh pendidik untuk menjabarkan visi misi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kriteria standar kelulusan, isi, proses, dan penilaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah definisi dan contoh supervisi pendidikan. Jadi, dari definisi supervisi pendidikan itu terdapat penelitian menurut para ahli, yaitu dari Ray Adam dan Frank Gedeke. Mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran-pelajaran. Yang kedua, oleh Harris dan dia berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Yang ketiga, menurut Kimball Wells, dia berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia lain,
yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Oke, jadi menurut yang saya temukan, jadi supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntutan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kegiatan supervisi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebab berpengaruh terhadap kinerja guru, yang nanti pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Alasan yang terkait dengan hal tersebut karena ditinjau dari segi cakupannya, ruang lingkup supervisi pendidikan meluas ke semua bidang kegiatan pendidikan dengan tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan produk pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan praktik sekolah lainnya. Selanjutnya, contoh dari supervisi pendidikan itu sendiri yang saya temukan ada dua, yaitu inspeksi dan pelatihan dan pengarahan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan bentuk pengawasan yang paling penting karena kelas harus diinspeksi oleh petugas pengawas. Mungkin kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan atau pengawas sekolah. Oleh sebab itu, guru harus menjadi waspada terhadap tugas dan tanggung jawabnya setelah yakin bahwa tugasnya bisa diinspeksi secara tiba-tiba saat berada di dalam kelas. Jadi, jenis supervisi ini membuat guru memiliki kesiapan yang baik untuk menyampaikan pengajaran yang baik pula di kelas. Yang kedua ada pelatihan dan pengarahan. Supervisi yang dilakukan melalui pelatihan dan pengarahan dihargai dalam sistem pendidikan modern karena dampak positif dan bertahan lama pada kinerja guru. Siswa merupakan titik sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga proses pengajaran ini harus sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan supervisi akademik Sergio Vanni 1987. Tujuan supervisi ini ada 3, yaitu yang pertama membantu mengajar mengembangkan kemampuan profesional. Yang dimaksud adalah dalam memahami dinamika kelas yang paling tepat dalam menggunakan keterampilannya untuk menemukan cara-cara yang paling efektif. Kedua, membantu mengawasi aktivitas pembelajaran mengajar di sekolah. Pengawasan yang sering kita lihat khususnya di sekolah itu seperti Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang selalu berkeliling dari kelas 1 ke kelas lainnya untuk melihat apakah peserta didik melakukan pembelajaran dengan baik atau tidak. Terus melalui percakapan secara pribadi antara murid dengan guru maupun dengan teman-temannya. Dan yang terakhir, mendorong pendidik menerapkan kemampuan melaksanakan tugas dan pengembangan kompetensinya. Sehingga pendidik memiliki perhatian khusus dengan tugas dan tanggung jawabnya menjadi seorang pendidik. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu pendekatan supervisi. Nah, pendekatan dalam supervisi pengajaran merupakan setiap bentuk layanan, bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan intuisi, kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pendekatan supervisi ini ada 3 macam. Menurut Sujana 2004 dalam Hartanto dan Purwanto 2019 yaitu yang pertama itu pendekatan langsung atau direktif. Yang kedua itu pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Yang ketiga itu pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan langsung atau direktif ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Nah, supervisi memberikan arahan langsung. Di sini supervisor tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Nah, supervisor dapat menggunakan penguatan atau reinforcement atau hukuman punishment. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor adalah menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan.
Nah, yang kedua itu pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor secara tidak langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Guru mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba mendengarkan, memahami apa yang dialami guru-guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, maka pendekatan tidak langsung atau non-direktif berdasarkan kepada pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu, dikarenakan guru-guru yang akan dibina merupakan pribadi-pribadi yang sangat dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru tersebut. Pada pendekatan ini, supervisor maupun yang disupervisi memiliki kaitannya dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru-guru bersama-sama atau bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, supervisor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan melihat berapa banyak yang akan disupervisi dengan menggunakan metode supervisi yang bagaimana, sesuai tidak dengan menggunakan pendekatan supervisi akademik. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi akademik. Nah, di prinsip-prinsip supervisi akademik itu ada 14 yang ditulis sama DOT 1972 dalam Hartanto dan Purwanto 2019. Yang pertama ada praktis. Praktis itu mudah dikerjakan sesuai situasi dan kondisi sekolah. Terus yang kedua ada sistematis, yaitu dikembangkan sesuai tujuan pembelajaran dan langkah perencanaan sesuai supervisi. Yang ketiga ada objektif, itu sesuai dengan objek atau aspek-aspek instrumen. Yang keempat ada realistis, yang berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kondisi nyata. Yang kelima ada antisipatif, itu mampu menghadapi permasalahan yang mungkin dapat terjadi. Yang keenam ada konstruktif, itu mengembangkan kreasi dan inovasi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh ada kooperatif, kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan pendidik dalam upaya mengembangkan pembelajaran. Dan yang kedelapan ada kekeluargaan, yaitu saling asah, asi, dan asuh dalam pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan ada demokratis, kepala sekolah tidak mendominasi kegiatan supervisi akademik. Yang 10 ada aktif, pendidik dan kepala sekolah harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Dan yang 11 ada humanis, yaitu mampu mewujudkan relasi kemanusiaan dan harmonis, terbuka jujur, konsisten, sabar, antusias, dan humoris. Yang ke-12 ada berkesinambungan, dilakukan secara reguler dan terus-menerus, atau konsisten. Ke-13 ada terpadu, yaitu menyatu dengan program pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir ada komprehensif, memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik seperti disebutkan tadi. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah teknik supervisi individual, yaitu yang pertama adalah kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah kepala sekolah mengunjungi kelas untuk mengobservasi pendidik saat mengajar untuk melihat hal yang sudah baik dan perlu yang diperbaiki. Kemudian kunjungan observasi, yaitu pendidik ditugaskan sesuai dengan kebutuhan mengamati pendidik lain yang sedang melaksanakan pembelajaran. Kemudian pertemuan individual, yaitu pertemuan percakapan dan dialog
tukar pikiran antara kepala sekolah dan pendidik. Kemudian yang terakhir yaitu kunjungan antar kelas, yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan pendidik untuk berkunjung ke kelas lain di sekolah itu sendiri. Slide selanjutnya. Kemudian teknik supervisi kelompok yaitu ada 13, yaitu yang pertama kepanitiaan, kemudian kedua kerja kelompok, ketiga laboratorium, yang ketiga laboratorium dan kurikulum, yang keempat membaca terpimpin, yang kelima demonstrasi pembelajaran, yang keenam drama wisata, yang ketujuh kuliah atau studi, yang ke-8 diskusi panel, yang ke-9 perpustakaan, yang ke-10 organisasi profesional, yang ke-11 buletin supervisi, yang ke-12 pertemuan dosen atau instruktur, yang ke-13 yaitu lokakarya atau konferensi kelompok. Slide selanjutnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi supervisi pendidikan merupakan aktivitas yang dipimpin kepala sekolah untuk membantu pendidik dalam mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya yang akhirnya berujung untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan kompetensi siswa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.